Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Semuanya sehat? Sehat. Baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Alvin untuk memimpin doanya. Terima kasih untuk doanya. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Ada yang tahu? Anak-anak pernah melihat nggak matahari, bintang, kemudian mungkin ada juga planet-planet. Ada yang pernah melihat? Nah, kalian pernah merasakan panasnya matahari? Pernah. Kira-kira itu berapa derajat? Mungkin kalian kalau merasakan di sini itu sekitar antara 25 sampai 30-an ya, derajat. Mungkin anak-anak pernah kalau anak-anak itu misalkan memegang air yang mendidih, pernah? Panas apa tidak? Nah, itu cuma 100 derajat Celcius. Padahal yang namanya matahari itu, di inti matahari itu panasnya itu sampai 15 juta derajat Celcius. Itu di inti matahari. Dan di bagian permukaannya itu sampai 6.000 derajat Celcius. Kira-kira panas apa tidak itu? Kalau besi kira-kira meleleh apa tidak? Itu adalah salah satu yang namanya bintang yang ada di langit. Yang namanya bintang itu sebenarnya banyak sekali, bermiliar-miliar, berjuta-juta. Tetapi bintang yang paling dekat itu adalah yang namanya matahari. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai tata surya. Tata surya itu merupakan kumpulan benda-benda langit, misalkan planet, meteoroid, dan benda-benda di langit yang lainnya. Yang mana itu adalah hanya sebagian kecil saja. Ini merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Manusia itu hanya sekecil dibandingkan dengan debu aja itu tidak apa-apanya. Padahal yang namanya alam semesta ini adalah sangat luas sekali, tidak terbatas. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai susunan tata surya yang ada pada galaksi Bima Sakti. Anak-anak silakan perhatikan model tata surya yang ada di depan sini. Silakan dibagi per kelompok ya. Itu dibagi per kelompok. Kemudian kamu perhatikan gambar yang ada di situ. Dan bisa juga kamu perhatikan mengenai model tata surya yang ada di papan tulis ini. Ini kamu perhatikan, di sini ada berapa benda ini? Kira-kira yang agak besar itu ada berapa ini? Ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 benda, gambar benda yang besar. Tetapi di sini ini jutaan, yang kecil-kecil ini jutaan. Nah, dari ke-9 benda yang besar ini yang satu ini beda sendiri. Ini namanya adalah matahari. Matahari itu bukan seperti planet. Matahari itu ini adalah sebuah bintang. Tapi kalau yang agak kecil-kecil ini, yang 8 ini namanya planet. Nah, planet ini di dalam tata surya kita itu jumlahnya sekarang ada 8. Yang pertama, yang paling dekat dengan matahari itu namanya Merkurius. Kemudian yang kedua, ini namanya Venus. Nomor 3, ini namanya yang keempat Mars. Yang ini paling besar ini di antara 8 ini. Namanya apa? Terus di sini ada planet ini mempunyai cincin. Ini sangat indah katanya. Namanya apa? Saturn. Kemudian ini ada 2. Ini hampir besarnya itu hampir sama. Ini namanya Uranus dan Neptunus. Ini ada yang mengatakan kedua planet ini adalah planet kembar. Nah, planet-planet tersebut ini semuanya adalah beredar menurut orbitnya. Ada yang tahu orbit? Orbit itu adalah garis edar daripada planet, sehingga planet ini tidak akan saling bertabrakan. Coba kalau antara planet yang satu dengan yang lainnya ditabrakan, kira-kira bagaimana? Dunia yang kamu huni ini nantinya akan hancur. Tidak hanya hancur, tapi mungkin menjadi debu. Kalau kalian lihat, di Amerika itu ada batu meteor yang jatuh ke bumi, sampai ke bumi. Itu di situ membuat sebuah kawah yang sangat besar. Apalagi antara planet yang satu dengan yang lainnya itu bertabrakan, itu akan menjadikan sebuah kehancuran. Nah, ini merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 33, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Terus planet-planet ini semuanya adalah beredar pada garis edarnya. Ini semuanya adalah mengelilingi matahari. Jadi matahari ini merupakan pusat daripada tata surya yang ada pada dunia ini. Dan matahari ini mempunyai daya tarik sehingga antara planet yang satu dengan yang lainnya itu saling beredar pada garis edarnya. Nah, planet mengelilingi matahari itu yang namanya kala revolusi. Ingat-ingat ya, peredaran planet mengelilingi matahari itu namanya kala revolusi. Kemudian selain beredar atau mengelilingi matahari, bumi atau planet-planet yang lainnya itu juga berputar pada porosnya. Sehingga seperti bumi, bumi itu kan berputar pada porosnya. Ini akan menjadikan adanya siang dan malam. Ada juga seakan-akan matahari itu terbit dari timur ke barat. Padahal bukan matahari yang berjalan dari timur ke barat, tetapi karena adanya rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya. Nah, anak-anak kalian perhatikan untuk lembar kerja di situ, kamu perhatikan. Tolong kalian
ini ditulis nama kelompok kamu, kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Silakan untuk diisi terlebih dahulu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan sebelum kita memulai sesi yang selanjutnya. Silakan untuk kelompoknya masing-masing ya. Sementara kalian tulis nama anggotanya aja, kemudian kamu perhatikan ke depan lagi. Ya. Kamu perhatikan ke depan, saya terangkan mengenai planet satu persatu. Yang bagian menulis silahkan menulis, nanti yang lainnya kamu perhatikan ke depan. Maka saya terangkan mengenai planet satu persatu. Kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari. Planet apa namanya? Planet apa? Merkurius. Nah, planet Merkurius dengan matahari itu merupakan planet yang paling dekat. Jaraknya kira-kira ada 59.910 kilometer. Karena dekat dengan matahari, maka planet Merkurius ini merupakan planet yang sangat panas. Yang mana ketika siang hari itu suhunya itu mencapai sekitar 350 derajat Celcius. Kira-kira kalau panasnya seperti itu, kira-kira orang itu bisa bertahan hidup di sana atau tidak? Ya, bisa nggih? Bisa. Kemudian kalau malam hari itu dinginnya itu sampai di bawah 0 derajat, itu sampai negatif 200 derajat. Berarti sangat dingin. Merkurius bisa juga dinamakan ketika pagi hari sebelum matahari terbit itu kelihatan di sebelah timur, itu namanya bintang timur atau bintang fajar. Kemudian kalau sore hari sebelum matahari tenggelam itu berada di sebelah barat, atau orang mengatakan itu adalah bintang senja. Nah, di Merkurius karena di sana juga tidak ada oksigen, maka di Merkurius itu tidak ada kehidupan. Yang kedua adalah planet Venus. Nah, planet Venus ini diselimuti oleh atmosfer yang banyak mengandung helium dan hidrogen, sehingga planet Venus ini sangat panas sekali. Di sana itu sampai 400 derajat Celcius. Berarti manusia atau binatang atau tumbuhan itu tidak bisa hidup. Nah, yang ketiga ini merupakan bumi. Bumi itu merupakan planet yang dihuni oleh manusia. Kalian itu hidup itu adalah di planet yang namanya bumi. Karena bumi dengan matahari jaraknya tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, maka bumi ini bisa dihuni oleh manusia. Karena ketika siang hari suhunya juga tidak terlalu panas, dan ketika malam hari ini suhunya juga tidak terlalu dingin, sehingga bumi ini aman untuk ditempati manusia. Kemudian di bumi itu adalah 2/3 itu merupakan air, dan 1/3 ini merupakan daratan, sehingga air itu selalu tersedia. Karena yang namanya air itu merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia maupun makhluk yang lainnya. Yang keempat ini adalah planet Mars. Planet Mars itu disebut juga dengan planet merah. Planet apa? Merah. Karena apa? Karena bentuknya itu kemerah merahan. Ini bumi ini mempunyai satelit yang namanya bulan, satelit alamnya. Kemudian Mars itu mempunyai 2 satelit.
Kemudian planet yang kelima ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet yang terbesar dalam tata surya kita. Misalkan bumi itu dimasukkan ke dalam Jupiter, bumi 11 itu bisa masuk. Bumi 14 itu bisa masuk ke Jupiter. Ini karena besarnya. Kemudian planet selanjutnya ini juga Saturnus. Ini merupakan planet terbesar kedua dalam tata surya kita. Ini bentuknya ini sangat indah karena di sini mempunyai cincin. Kemudian Uranus. Uranus ini sangat jauh sekali. Ini Uranus ini jaraknya sampai 2.870.000.000 km. Sehingga planet Uranus maupun Neptunus ini sangat dingin karena jauh sekali dengan matahari. Sehingga di sana pun tidak memungkinkan adanya kehidupan. Nah, yang ada kehidupan itu sementara ini adalah hanyalah bumi. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat misalkan kalian itu menjadi seorang astronom, bisa penelitian keluar angkasa, mungkin kalian pernah ya yang namanya UFO. UFO itu kan katanya makhluk dari luar angkasa yang mana sampai saat ini itu belum diketemukan di mana tempatnya. Nah, mungkin kalian ada yang ditanyakan sementara sampai di sini. Alvin, tanyakan apa? Kenapa bumi tidak berjadwal ya, karena yang namanya benda-benda langit itu, apalagi bumi itu mempunyai gaya tarik bumi, atau yang namanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dapat menarik benda yang ada di langit. Yang namanya asteroid. Asteroid itu adalah benda-benda langit bentuknya seperti batu yang melayang-layang di angkasa. Ketika dia itu sampai ke atmosfer bumi, dia akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, asteroid ini atau meteorit ini ketika jatuh ke bumi itu nanti akan bergesekan dengan yang namanya atmosfer. Karena gesekan dengan atmosfer, maka meteorit ini akan terbakar. Nah, walaupun dia besar, karena terbakar terus-menerus, akhirnya tidak sampai ke bumi. Apakah ada yang mungkin sampai ke bumi? Ada juga. Meteorit tadi ada juga yang sampai ke bumi karena sangat besarnya. Itu sampai batu meteor ini jatuh ke bumi. Nah, kenapa bumi tadi kok aman daripada meteor? Ini karena bumi itu diselimuti oleh atmosfer. Nah, atmosfer ini diibaratkan sebagai selimut dari bumi. Nah, ketika malam hari bumi tidak terasa begitu dingin. Ketika siang hari bumi juga tidak terasa begitu panas. Ini karena adanya atmosfer. Nah, begitu juga ketika ada benda-benda langit yang jatuh, atmosfer ini dapat membakar benda-benda yang jatuh, sehingga bumi insya Allah akan aman daripada benda-benda yang lainnya. Ada yang lain? Apa? Kenapa antara planet yang satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan? Oh, antara planet yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertabrakan. Ini karena ada yang namanya garis edar planet atau yang namanya orbit. Sehingga dengan adanya orbit ini antara planet yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertabrakan, sebagaimana tadi sudah Pak Guru sampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 tadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa planet-planet ini beredar pada garis orbitnya. Mungkin ada yang lain? Kaisar apa? Apa perbedaan planet dengan bintang?
Oh, nggih. Perbedaan planet dengan bintang. Mungkin kalian pernah melihat bulan? Bulan itu memancarkan cahaya apa tidak? Hah? Memancarkan cahayanya apa tidak? Bulan itu kalau kelihatan dari bumi itu seakan-akan ada cahayanya. Itu bukan bulan yang memancarkan cahaya sendiri, tetapi itu hanya pantulan dari sinar matahari ke bulan. Kemudian bulan itu dilihat dari bumi, itu seakan-akan bulan itu memancarkan cahaya. Jadi bulan itu tidak memancarkan cahaya. Begitu juga perbedaan antara planet dengan bintang. Yang namanya bintang, contohnya adalah matahari. Kalau bintang itu adalah dapat memancarkan atau mengeluarkan cahayanya sendiri. Tetapi kalau planet itu tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Kalau planet itu hanya memantulkan. Seperti Merkurius, ketika pagi hari kan kelihatan di timur itu seakan-akan ada cahayanya. Itu bukan cahaya dari Merkurius, itu hanya pantulan dari sinar matahari dipantulkan ke Merkurius, sehingga Merkurius ini seakan-akan memancarkan cahaya. Kemudian untuk melihat perbedaannya, kalau bintang itu adalah ketika dilihat itu berkedip-kedip. Tetapi kalau planet itu cahaya itu anteng. Kemudian kalau bintang itu kelihatan agak kekuning-kuningan, oke, kedip-kedip kekuning-kuningan. Tetapi kalau planet itu agak ke biru-biruan, oke. Tadi yang namanya planet merah itu planet apa? Mars. Oke. Kemudian di bumi itu dihuni oleh manusia, yang mana manusia itu makhluk hidup itu memerlukan apa? Makan, bernapas, napasnya juga menggunakan oksigen. Kemudian harus mempunyai tempat tinggal, kemudian berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak nanti kan manusia itu akan habis. Mungkin untuk sesi yang pertama sampai di sini, silakan kalian diisi, silakan untuk saling bekerja sama. Nanti untuk sesi yang kedua kalian akan membuat model mengenai tata surya. Silakan diisi, oke? Ini kamu disuruh ya, menyebutkan dari planet yang paling dekat dengan matahari sampai yang ini adalah planet, kamu menyebutkan planet yang terdekat sampai yang terjauh. Ada 8 oke? Tulis berikutnya.
Kalau yang sudah bisa maju untuk membacakan hasilnya. Tidak apa-apa, salah satu. Ya, salah satu. Sapa, silakan Sapa, maju dibaca hasilnya. Salah tidak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana susunan planet dalam tata surya dimulai dari planet yang terdekat dengan matahari? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 8 planet. Pilihan planet saya adalah planet Bumi. Bentuknya padat, suhunya rata-rata, atmosfernya tebal, banyak mendapat sinar matahari. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, contohnya manusia bernafas, manusia membutuhkan tempat tinggal, makan, minum, peka terhadap suhu. Terima kasih pada kelompok yang lainnya. Yuk, siapa yang mau maju satu lagi? Halo, Kaisa, satu lagi yuk. Mungkin Halo Kaisa, mungkin pilihan tempatnya beda mungkin. Apa sama dengan Bumi? Oh, beda. Ya, silakan. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana susunan planet dalam tata surya dimulai dari planet yang terdekat dengan matahari? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jumlahnya ada berapa? 8. Pilihan kelompok saya planet Venus. Ciri-cirinya permukaan gas, temperatur panas, atmosfer tipis, banyak mendapatkan sinar matahari. Kira-kira kalau planet dengan ciri-ciri tersebut, apa bisa mau hidup untuk bertahan di sana? Bisa bertahan hidup atau tidak? Di Venus itu kan tadi katanya temperaturnya panas, atmosfernya juga sangat tipis, sehingga tidak ada. Oh, kira-kira kalau manusia di sana bisa bertahan hidup atau tidak? Tidak bisa hidup katanya ya. Karena yang namanya manusia itu memerlukan apa? Makan, minum, kemudian bernapas, juga tempat tinggal, juga peka terhadap. Ya, terima kasih. Namun ya, untuk tata surya saya sampaikan kembali bahwa
bahwa tata surya di dalam tata surya yang mengelilingi matahari itu planetnya itu ada yang pertama planet apa? Merkurius atau bintang timur atau bintang fajar atau bisa juga namanya bintang senja ketika sore hari. Kemudian planet yang kedua adalah planet Venus atau yang namanya Venus itu adalah bintang kejora. Kemudian yang ketiga yang kita temati apa namanya? Bumi. Yang keempat yang dinamakan dengan planet merah, planet apa? Mars. Kemudian planet yang paling besar, planet apa? Jupiter. Kemudian planet yang sangat indah karena mempunyai cincin, planet apa? Saturnus. Kemudian yang nomor 7 adalah planet Uranus dan terakhir adalah Neptunus. Kira-kira anak-anak sudah tahu semua? Sudah tahu? Hah? Dari ke-8 ada berapa tadi? 8. Ya, dari ke-8 planet ini ada yang namanya planet dalam, ada planet luar. Kalau dihitung dari asteroid itu kan berada antara Mars dan Jupiter. Berarti yang namanya planet dalam itu adalah planet yang dekat dengan matahari. Ini ada 4 kalau hitungnya dari asteroid, yaitu ada Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Ini adalah planet dalam. Kemudian planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, supaya kalian itu bisa lebih tahu atau lebih mudah mempelajarinya, maka kita akan tata surya yang besar ini akan kita letakkan di dalam ruang kelas. Berarti kita akan membuat apa? Model tata surya. Oke, membuat model tata surya. Bentuknya nanti adalah seperti ini. Oke, ini adalah yang paling besar, ini adalah matahari. Kemudian planet yang paling kecil adalah planet Merkurius. Kemudian yang agak besar sedikit Venus. Kemudian yang biru ini adalah Bumi. Ini namanya planet merah atau Mars. Planet yang paling besar Jupiter. Yang ada cincinnya adalah Saturnus, Neptunus dan Uranus. Oke, perhatikan untuk membuat skalanya. Oke. Kamu perhatikan yang ada pada kotak atau tabel. Kamu perhatikan. Di situ ada contohnya nih. Merkurius itu adalah skalanya adalah 1 berbanding 100 juta kilo. Berarti kalau perhatikan tabelnya, di situ ada Merkurius jaraknya adalah 59.910 kilometer. Ini kalau dijadikan senti, ini adalah menjadi 0,59 atau kita bulatkan menjadi 0,6 cm. Berarti berapa? Berarti 6 mili. 6 mili. Yang kedua, Venus. Venus ada berapa itu jaraknya? Berapa Venus? 108 juta. Berarti 0,108 atau ulangi. Berarti 1,0
8. Berarti kalau kita bulatkan menjadi 1 cm. Oke. Bumi 150 juta. Berarti kalau dibulatkan menjadi 1,5 cm. Mas 228 juta. Berarti 2,25 dibulatkan menjadi 2 cm. Jupiter ayo ditulis terlebih dahulu ya skala itu. Boleh skalanya sudah ditulis? Skalanya ditulis lebih dahulu. Ini kamu yang ditulis yang sudah dibulatkan aja. Ya. Merkurius adalah 0,6. Kemudian Venus 1 cm. Bumi 1,5 cm. Jupiter 2 cm. Kemudian ulangi, Mars 2 cm. Jupiter 8 cm, Saturnus ulangi. Saturnus 14, Saturnus belum itu ya. Saturnusnya itu Saturnus 14 cm. Saturnus 14,27 atau 14 cm. Uranus 28. Langkah pertama adalah kamu membuat matahari terlebih dahulu. Misalkan mataharinya di sini. Yuk, langkah pertama kamu tancapkan mataharinya terlebih dahulu. Matahari terlebih dahulu ditancapkan di pojok. Nanti tak kasih benang untuk narik. Ini kan dari matahari. Tadi dari sini kamu ukur mau kemana. Berarti setengah sedikit.
dari ini. Kamu membuat garis kejarnya terlebih dahulu, oke? Garis kejarnya di tarik, membuat garis kejarnya seperti ini. Nanti yang pada poros ini, oke, matahari sini, terus di tarik ke ini. Surya kita 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Ayo, silakan duduk kembali. Ayo, kelompok yang lain, kelompok Al-Kaisar, silakan maju. Semuanya ikut maju. Planet dalam tata surya Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Ya, kelompok yang terakhir. Yo, yang dulu mikir ya. Begini. Planet dalam tata surya 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Planet dalam tata surya kita 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi,